Untuk resep yang pertama, bolu pisang panggang yang enak banget dengan tekstur yang sangat empuk dan lembut. Untuk cara membuatnya, siapkan 200 gram pisang yang sangat matang, berat bersih pisang tanpa kulit ya. Lalu lumatkan pisangnya dengan garpu. Dan sisihkan. Kemudian siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan putih mengembang dan kental berjejak sekitar 8 menit. Setelah 8 menit, adonannya sudah kental berjejak, seperti ini. Masukkan pisangnya, mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Tambahkan 200 gram tepung terigu sambil diayak dan setengah sendok teh baking powder. Aduk-aduk terlebih dahulu. Dan mixer dengan kecepatan rendah sampai rata. Tuang 150 ml minyak goreng. Mixer kembali sebentar dengan kecepatan rendah sampai rata. Aduk balik dengan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Kemudian siapkan loyang tulban ukuran 24 cm yang sudah diolesi merata dengan karlo. Tuang adonannya ke dalam loyang. Ratakan adonannya dengan tusuk sate atau sumpit dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya sudah dipanaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 10 menit. Dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius, pakai api atas bawah selama 40-45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40-45 menit, keluarkan dari oven. Sisir pinggirnya. Hentakkan loyang beberapa kali supaya bolunya mudah dikeluarkan ya. Kemudian potong-potong bolunya sesuai selera.
Resep yang kedua, brownies kukus coklat keju yang enak banget. Perpaduan rasa yang pas antara coklat dan keju dengan tekstur yang empuk lembut. Untuk cara membuatnya, pertama, tim 80 gram DCC yang sudah diiris tipis. Tambahkan 100 ml minyak goreng. Tim sampai DCC-nya meleleh ya. Lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Untuk membuat adonan kejunya, masukkan 1 bungkus keju oles ke dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan gula halus. Aduk sampai adonan halus dan lembut. Tambahkan 1 butir telur, 1 sendok makan air jeruk lemon atau jeruk nipis, 1 sendok makan air matang. Aduk sampai tercampur rata dan lembut. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan halus. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga dan sisihkan. Untuk adonan browniesnya, siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 110 gram gula pasir, setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental, sekitar 7-8 menit. Setelah 8 menit, matikan mixernya. Kemudian tambahkan 80 gram tepung terigu sambil diayak, 20 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, aduk rata dengan spatula. Bisa menggunakan mixer dengan speed 1, sebentar saja, asal rata. Lalu tuang secara bertahap campuran DCC yang dilelehkan dengan minyak goreng sambil diaduk. Aduk balik adonan sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga dan sisihkan ya.
Kemudian siapkan cetakan yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Untuk cetakannya bebas ya. Saya menggunakan cetakan yang bentuk dan ukurannya berbeda seperti ini. Tuang adonan keju sekitar 1/4 tinggi cetakan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya ya, dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 7 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih. Setelah 7 menit, tuang adonan brownies sampai 3/4 tinggi cetakan. Teruskan mengukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, segera angkat. Dalam kondisi masih panas, keluarkan kuenya dari cetakan ya. Resep yang ketiga, bolu kukus mekar tanpa air soda yang empuk lembut. Untuk cara membuatnya, pertama, masukkan 140 gram gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1 butir telur ukuran besar, 150 gram tepung terigu sambil diayak, (120 ml) santan, bisa diganti dengan susu cair atau air biasa, lalu 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan putih mengembang dan kental selama 10 menit. Pakai speed 1 dulu sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, naikkan speed secara bertahap ke sedang, lalu tinggi, dan teruskan mengocok dengan speed tinggi. Total waktunya 10 menit ya. Setelah 10 menit, adonannya sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya.
Aduk sebentar dengan spatula. Kemudian ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Untuk saya ambil 10 sendok makan. Selanjutnya tambahkan 2-3 tetes atau sesuai selera pasta talas atau taro. Bisa diganti dengan pasta lain atau pewarna makanan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan cetakan bolu kukusnya. Lalu alasi dengan paper cup. Dan tuang adonan putih dulu sampai 3/4 cetakan. Lalu tuang adonan taro di atas adonan putih sampai penuh ya. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusannya dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Untuk air dalam kukusan jangan terlalu banyak ya, supaya airnya saat mendidih tidak kena bagian bawah kuenya. Masukkan dan tata, beri jarak antar cetakannya ya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Jangan buka tutup kukusan selama proses mengukus ya. Setelah 12 menit, segera angkat. Jika air dalam kukusan tinggal sedikit, tambahkan airnya untuk pengukusan berikutnya. Terlebih dahulu didihkan dengan api besar sampai airnya mendidih dan uapnya banyak. Setelah keluar dari kukusan, segera keluarkan bolu kukusnya dari cetakannya supaya bagian bawah tidak basah ya. Setelah airnya mendidih dan uapnya banyak, baru masukkan adonan bolu kukusnya. Dan kukus dengan api besar selama 12 menit. Setelah 12 menit, segera angkat ya.
Setelah dingin, segera bungkus bolu kukusnya dengan plastik kemasan supaya kulit bagian luarnya tidak kering. Dan untuk resep yang keempat, donat kentang yang sangat empuk dan lembut. Untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi di dalam wadah, tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan 3 gram ragi instan, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, berat bersih setelah kentang dihaluskan ya. 2 kuning telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tuang 60 gram air es. Aduk dan uleni sampai adonan setengah kalis. Kemudian tambahkan 2 gram garam dan 30 gram butter atau mentega. Uleni kembali sampai tercampur rata. Melanjutkan menggunakan mixer sampai adonan kalis elastis. Saya menggunakan speed 3 sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, ambil sedikit adonan, lebarkan adonannya, jika tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis seperti ini, maka adonannya sudah kalis elastis ya. Kemudian padatkan dan bulatkan adonannya. Bagi dan timbang adonannya sesuai selera. Saya timbang masing-masing 37 gram, ada beberapa yang 38 gram. Siapkan tepung terigu secukupnya untuk baluran. Ambil satu bagian adonan, ambil yang pertama ditimbang ya, lalu rounding sampai bulat dan padat. Jika bagian bawah ada yang belum tertutup, cubit-cubit seperti ini supaya tertutup rapat ya. Baluri bagian bawah dengan tepung terigu supaya tidak lengket saat diangkat. Tata di wadah. Tutup wadahnya dan istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, tetap tutup wadahnya
supaya adonan yang sudah dibentuk tidak kering ya. Siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan diameter 7 cm. Ambil adonan yang pertama di rounding. Baluri dengan tepung terigu. Masukkan ke dalam cetakan. Tekan 2-3 kali. Lubangi tengahnya. Saya menggunakan sedotan. Besarkan lubangnya dengan cara diputar-putar dengan jari telunjuk seperti ini. Letakkan di atas alas donat yang sudah ditaburi tipis dengan tepung terigu. Kemudian proofing terbuka selama 1-2 jam, tergantung suhu ruangan ya. Saya 1 jam 40 menit, waktu dihitung dari adonan pertama dicetak. Setelah 1 jam 40 menit, atau sesuai suhu ruangan masing-masing. Saya tekan donatnya dengan jari, naik lagi ke atas, maka sudah siap digoreng ya. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang cenderung kecil. Goreng secara berurutan dari yang pertama dibentuk ya. Untuk bagian atas donat yang masuk ke dalam minyak panas, dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai satu sisinya berwarna kuning kecoklatan. Balik donatnya. Cukup 1 kali balik saja ya. Sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Biarkan donatnya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah donatnya dingin, masukkan ke dalam wadah tertutup sebelum diberi topping, supaya kulit donatnya tidak kering ya. Kemudian beri topping donatnya sesuai selera.